Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Erlina Budiarti dari kelas G Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jadi di kesempatan ini saya akan memaparkan terkait perencanaan untuk memenuhi tugas asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdiah SAP MAP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan yang telah saya buat, yaitu perencanaan dalam pembuatan batik motif khas daerah dengan menggunakan basic question 5W plus 1H dan juga konsep SMART. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai basic question 5W plus 1H yang saya gunakan dalam perencanaan saya. Yang pertama adalah what atau apa. Perencanaan yang saya buat ialah perencanaan dalam pembuatan batik motif khas daerah, yaitu motif yakso. Yang kedua adalah why atau mengapa. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester mata pelajaran prakarya. Yang ketiga adalah where atau di mana. Kegiatan ini dilakukan di sekolah dan juga di rumah. Yang keempat adalah when atau kapan. Kegiatan ini dilakukan pada waktu SMA kelas 10 semester 2. Yang kelima adalah who atau siapa. Adapun pemeran yang melakukan perencanaan atau kegiatan ini ialah diri saya sendiri. Yang keenam adalah how atau bagaimana. Bagaimana saya mewujudkan perencanaan tersebut? Saya mewujudkan perencanaan tersebut dengan menerapkan beberapa langkah. Yang pertama adalah saya mencari ide terkait motif batik khas daerah yang akan saya buat, kemudian saya gambar pada sebuah kertas. Jika sudah sesuai dengan keinginan saya dan sudah terlihat bagus, maka akan saya gambar pada sebuah kain sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian malam, pewarnaan, dan lain sebagainya sehingga menjadi sebuah kain batik sesuai motif yang saya inginkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep SMART yang saya gunakan dalam perencanaan saya. Yang pertama adalah spesifik. Rencana saya dalam pembuatan batik motif khas daerah tersebut merupakan rencana yang jelas, baik dari segi tujuan maupun langkah-langkah yang saya gunakan untuk mencapainya. Yang kedua adalah measurable. Rencana saya dalam pembuatan batik motif khas daerah tersebut juga dapat diukur tingkat keberhasilannya, yang mana saya melihat hasil-hasil karya batik sebelumnya dari para senior saya dan juga melihat referensi lain dari berbagai sumber sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembuatan batik tersebut. Selain itu, saya juga melihat hasil karya batik yang bagaimanakah yang memiliki nilai atau poin yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah achievable. Rencana saya ini tentunya dapat tercapai dan bukan hanya angan-angan semata. Rencana saya ini dapat mencapai target dan berhasil diselesaikan sebelum tenggat waktu yang diberikan serta hasil karya batik saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Lalu yang keempat adalah realistik. Tentunya rencana saya dalam pembuatan batik motif khas daerah tersebut merupakan rencana yang realistis yang mana sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Sebab dalam pemilihan motif batiknya sendiri sudah saya sesuaikan dengan kemampuan yang saya punyai. Selain itu, saya senantiasa berusaha dalam pembuatan batik tersebut agar rencana saya dapat terwujud. Kemudian yang kelima adalah time. Adapun waktu yang diberikan dalam pembuatan batik tersebut ialah selama 2 bulan. Alhamdulillah, perencanaan yang telah saya buat dalam pembuatan batik motif khas daerah dengan motif yakso tersebut dapat berhasil dan selesai tepat waktu, yakni sebelum tenggat waktu yang telah diberikan. Selain itu, saya sangat bersyukur sebab hasil karya batik yang saya buat mendapatkan nilai yang bagus. Tentunya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perencanaan yang telah saya buat. Di antaranya ialah saya senantiasa berusaha dalam membuat batik tersebut. Tentunya usaha ini sangat penting sebab jika kita tidak mau berusaha, maka hal-hal yang telah direncanakan akan menjadi sia-sia dan tujuan yang diharapkan juga tidak akan tercapai. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung dengan ketersediaan alat dan bahan, teknik atau metode yang digunakan dalam membatik, serta penguasaan dalam penentuan ukuran serta warna yang digunakan dalam membatik. Itulah penjelasan saya terkait perencanaan yang telah saya buat, yaitu perencanaan dalam pembuatan batik motif khas daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.